Bab 1881. Aku suka gaya ini. Oke, jaga Rose City, aku akan pergi dulu. Grey Z tidak banyak bicara, meninggalkan Rose City dengan tenang. Tanah terlarang ini sekarang berbeda dari masa lalu, terlepas dari apakah Grey Z ada di sini atau tidak, ini adalah tanah terlarang, dan tidak ada yang berani menjadi liar di sini. Sebagai kota pantai kecil, Rose City sekarang lebih terkenal daripada ibu kota provinsi. Para pengusaha yang datang untuk berinvestasi telah menundukkan kepala mereka dan semuanya memasuki daerah selatan pesisir untuk pembangunan, karena jika Anda mengakar dan berbisnis di sini, daerah selatan pesisir akan melindungi Anda dan membuat Anda tidak perlu khawatir. Hanya dalam 1 tahun, itu seperti keajaiban di mana daerah selatan pesisir dapat mencapai kondisinya saat ini. Dan nama Grey Z juga telah menjadi kepercayaan orang Rose City, seperti dewa. Eropa Barat. Grey Z di sini bukan untuk pertama kalinya. Sebagai dunia ketiga, di mana sebagian besar kekuatan aristokrat berada, Eropa Barat selalu sangat istimewa. Mereka rendah hati di depan umum, bahkan hampir tidak dapat melihat berita dan kabar tentang mereka, tetapi banyak orang tahu bahwa merekalah yang mendominasi dunia. Berapa banyak politisi negara, berapa banyak orang kaya dalam kelompok keuangan, berapa banyak orang dengan kecantikan tak terbatas di sisi lain, hanya menyuruh juru bicara mereka dan membantu mereka melakukan sesuatu. Hukum mutlak adalah tentang mereka. Jumlah mereka bahkan tidak memiliki rasio 2%, tetapi mereka menempati hampir 80% dari sumber daya dunia. Terlepas dari perusahaan multinasional besar manapun, di balik rahasia yang dalam, ada bayangan kekuatan dunia ketiga, kurang lebih. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan dunia ketiga. Grey Z turun dari pesawat, dan di luar bandara, Laraida mengenakan kacamata hitam dan pakaian hip-hop. Dia tampak seperti pemuda jalanan, bukan seperti pendiri organisasi pembunuh. Sebagai seorang pembunuh, menyamarkan diri adalah hal yang biasa. Bentuknya bagus. Grey Z meliriknya dan berkata dengan ringan. Tidak apa-apa, aku suka gaya ini baru-baru ini. Laraida mengangkat alisnya. Ayo pergi, semuanya sudah siap. Dia tidak berbicara omong kosong, mengetahui bahwa Grey Z ada di sini, dia pasti melakukan harus sesuatu. Dan juga keluarga Zoro ada di sini, bermain dengan Grey Z, tidak mungkin untuk tidak bersenang-senang. Laraida mengemudi dan membawa Grey Z ke sebuah kafe. Dia memarkir mobil dan melihat ke kafe. Pemilik kafe ini adalah anggota keluarga Zoro. Jika Anda ingin bergabung dengan keluarga Zoro, cara terbaik adalah memulai dengan dia. Kekuatan aristokrat ini, penjagaannya ketat dan sangat waspada. Apalagi sekarang ada masalah dalam keluarga Zoro, bahkan saudara dan saudari Lucia digunakan oleh mereka untuk pergi ke Oriental Royal, dan sekarang mereka pasti akan lebih sensitif. Jika Grey Z mendekat dengan tergesa-gesa dan mudah diperhatikan oleh mereka, Laraida tidak meragukan kekuatan Grey Z, dia bisa dengan mudah memasuki keluarga Zoro dan kemudian pergi begitu saja. Tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan buku tinju, bukan untuk membunuh. Bagaimana cara masuk? Ada token. Laraida mengeluarkan kartu seperti kancing dari sakunya. Jangan khawatir, pengawas adalah satu-satunya yang dapat menandatangani dan mengeluarkan kartu ini. Grey Z melihatnya sekilas, letakkan kartu di tangannya. Nama yang diminta dari sang pangeran memang sangat penting dalam keluarga Zoro, bahkan sang patriark dari keluarga Zoro mungkin tidak bisa menekannya. Jika lembaran tinju ada di tangannya, itu masuk akal. Hati-hati, kekuatan besar di dunia ketiga tidak lagi sama seperti dulu. Laraida mengingatkan. Dulu, mereka hanya peduli pada uang dan kekayaan, tetapi sekarang ada sesuatu yang berubah. Grey Z menyipitkan matanya. Apa yang berubah?
Apakah itu bahwa beberapa ahli seni bela diri dibudidayakan dan dilatih secara diam-diam untuk menjaga kekayaan mereka? Apakah ada master di dunia ini yang tidak bisa dibunuh dengan satu pukulan? Atau jika ada, maka dua pukulan? Bab 1882. Zoro Hali. Grey Z tidak mengatakan apa-apa, turun dari mobil dan berjalan langsung ke kafe. La Raida sedang duduk di dalam mobil. Dia tidak boleh muncul dengan mudah. Di Eropa Barat, ukuran tubuhnya dianggap normal. Meskipun sebagai seorang pembunuh, hanya sedikit orang yang pernah melihatnya, kekuatan khusus ini berbeda. Mereka mungkin bisa melihat wajah aslinya. Terlebih lagi, Grey Z bergerak sendiri, di mana dia dibutuhkan. Mengunyah permen karet di mulutnya, La Raida mengeraskan volume DJ dan menggelengkan kepalanya sesuai dengan ritme, seperti di bar. Selama berada di daerah selatan pesisir, legenda Provinsi Alia Irawan menemukan potensi ini dalam dirinya dan dengan cermat membantunya menciptakan tampilan baru. Dan sekarang La Raida sangat menyukainya. Grey Z tidak peduli dengan neurosis ini. Dia berjalan ke kafe dan melihat beberapa pelayan. Ketika melihatnya masuk, seseorang segera maju. "Halo tuan, silakan masuk." Grey Z mengangguk, mengikuti pelayan ke meja dan duduk. "Silakan pesan apa yang Anda butuhkan." Pelayan itu sangat sopan. "Secangkir kopi," kata Grey Z santai. "Oke, tolong tunggu sebentar." Pelayan itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Grey Z duduk di sana tanpa melihat sekeliling, seperti tamu biasa, menunggu dengan tenang. Ada majalah di atas meja, Grey Z mengambil satu dan membaliknya dengan lembut. Dengan sikapnya ini, siapapun tidak bisa mengetahui bahwa dia memasuki kafe ini untuk tujuan lain. Pemilik kafe belum muncul. Grey Z melirik pelayan yang sedang membuat kopi, sedikit menyipitkan matanya, dan bertanya-tanya apakah token di tangannya berguna. Baik. Tiba-tiba, Grey Z menemukan bahwa seseorang sedang menatapnya. Dia menoleh sedikit dan melihatnya. Itu adalah seorang wanita dengan riasan berasap. Matanya penuh dengan godaan. Melihat bahwa Grey Z melihatnya, dia langsung meniup ciuman dengan tangannya. Grey Z tersenyum dan mengangguk, menyapa. Senyum tipis itu membuat wanita itu semakin merasa seolah-olah melihat matahari dalam sekejap. Dia berjalan dan duduk di seberang Grey Z, menatap lurus ke Grey Z, langsung kagum. "Pria Oriental, saya tertarik pada Anda. Apakah wanita Eropa Barat begitu langsung?" "Terima kasih." Grey Z dengan tenang berkata kepadanya. "Kamu tidak mengerti maksudku." Hali menatap Grey Z, menatap matanya, bulu mata, hidung, bibirnya, mendengarkan suara Grey Z, merasa bahwa dia langsung terjun ke dalam semacam kabut. Fantastis. Terutama, bahkan meski tubuh di dalam setelan Grey Z tidak ditampilkan, dia adalah seorang wanita berpengalaman yang dapat memastikan bahwa sosok Grey Z pasti hebat. "Aku menginginkanmu." Grey Z baru saja menyesap kopi, ekspresi wajahnya sangat tenang, sepertinya mendengar kalimat ini sudah biasa baginya, tidak mengherankan. Dia perlahan meletakkan cangkirnya. "Sepertinya kita baru pertama kali bertemu. Memang, akan sudah terbiasa setelah 2 kali, dan kamu bisa dekat dalam 3 kali." Hali tertawa, menoleh, dan berbalik untuk melihat Grey Z. Dia mengulanginya lagi, tersenyum lebih menawan. "Anggap ini adalah ketiga kali, oke, kita sangat akrab sekarang, saya tidak sabar menunggu." Setelah berbicara, Hali mengulurkan tangan dan meraih tangan Grey Z. "Ikutlah denganku." Grey Z tidak menolak. Kilatan cahaya melintas jauh di matanya, dan sekilas dia melihat papan nama terkenal di dada Zoro Hali. Orang-orang dari keluarga Zoro. Dia adalah manajer toko ini. Dia hanya tidak menyangka wanita ini begitu berani dan langsung.
Tanpa meninggalkan jejak, Grey Z melemparkan kartu token yang diberikan La Raida kepadanya ke rumput di luar pintu, dan membiarkan Hali mengambil tangannya dan menariknya ke dalam mobilnya. Dari kejauhan, mata La Raida melebar. Begitu cepat. Grey Z masuk hanya beberapa menit dan langsung dibawa pergi oleh gadis cantik seperti itu.